Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Maroa dengan NPM 170300014, Sulistiani dengan NPM 170300020, Siti Nurrofiah dengan NPM 170300035, dan Doni Agus Setiawan dengan NPM 170300026. Pada mata kuliah nilai awal dan syarat batas, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aplikasi dari persamaan diferensial biasa orde ke-1 pada bagian ke-1. Yang pertama yaitu trayektori ortogonal. Trayektori ortogonal adalah dua rumpun kurva yang saling tegak lurus. Langkah untuk menentukan trayektori ortogonal yang pertama yaitu sistem kurva harus diketahui. Yang kedua, menentukan persamaan diferensial pada sistem 1 dan mengganti dy per dx dari sistem 2 dengan negatif 1 per dy per dx dari sistem 1. Contoh soal, tentukan lintasan ortogonal dari setiap keluarga kurva yang diberikan. Dalam setiap kasus, sketsalah beberapa anggota keluarga dan beberapa lintasan ortogonal pada sumbu yang sama. Dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan cy. Jawab, diketahui sistem 1 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan cy. Di mana ketika kita mencari nilai dari C, maka C sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dibagi Y. Maka akan dicari persamaan diferensial dari sistem 1. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan CY. Kita diferensialkan sehingga 2x dx ditambah 2y dy sama dengan c dy. Maka menjadi dy per dx sama dengan 2x dibagi c dikurang 2y. Maka kita substitusikan nilai c sehingga diperoleh dy per dx sama dengan 2xy dibagi x kuadrat dikurang y kuadrat. Ini merupakan persamaan diferensial pertama. Langkah selanjutnya, kita akan mencari trayektori ortogonalnya. Maka didapatkan dy per dx dari sistem 2 itu sama dengan negatif 1 dibagi dengan dy per dx dari sistem 1. Maka dy per dx dari sistem 2 sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dibagi dengan 2xy. PD homogen ini kita dapatkan dari mensubstitusikan nilai dari persamaan diferensial pertama ke dalam konsep dari trayektori ortogonalnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari solusinya. Nah, kita misalkan y sama dengan fx, maka dy sama dengan f dx ditambah x dv. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan diferensial homogen dari dy per dx sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat dibagi 2xy. Menjadi f dx ditambah x dv dibagi dx sama dengan x kuadrat v kuadrat dikurang x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat v. Maka menjadi x dv per dx sama dengan v kuadrat dikurang 1 dibagi 2v dikurang v. Maka menjadi dx per x sama dengan 2v dibagi dengan negatif 1 dikurang v kuadrat dv. Maka ketika kita lenkan menjadi len dari mutlak x sama dengan
negatif ln dari negatif 1 dikurang V kuadrat ditambah ln C. Nah, ini adalah hasil dari pengintegralan. Nah, langkah selanjutnya kita hilangkan ln di ruas kiri dan kanan menjadi X dikali dengan negatif 1 dikurang V kuadrat sama dengan C. Maka X dikali dengan negatif 1 dikurang Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Sehingga negatif X kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi dengan X itu sama dengan C. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan negatif CX. Jadi kesimpulannya, keluarga kurva dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan negatif CX adalah trayektori ortogonal dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan CX. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu Y kuadrat sama dengan 4CX. Maka penyelesaiannya diketahui sistem 1 adalah Y kuadrat sama dengan 4CX, di mana ketika kita mencari C, maka C sama dengan Y kuadrat dibagi 4X. Maka kita akan mencari persamaan diferensial dari sistem 1. Sehingga Y kuadrat sama dengan 4CX, maka 2Y dy sama dengan 4C dx. Ini merupakan hasil dari diferensial. Selanjutnya, dy per dx sama dengan 2C dibagi Y. Lalu substitusikan nilai C sehingga diperoleh dy per dx sama dengan Y dibagi 2X. Dari sini kita sudah mengetahui persamaan diferensial pertama. Langkah selanjutnya akan dicari trayektori ortogonal, maka didapat dy per dx dari sistem 2 sama dengan negatif 1 dibagi dy per dx dari sistem 1. Sehingga dy per dx dari sistem 2 sama dengan negatif 2x dibagi y. Sehingga didapatkan solusinya y dy sama dengan negatif 2x dx. Kemudian kita integralkan menjadi setengah y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan c, atau 2y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan c. Jadi, keluarga kurva dari 2y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan c adalah trayektori ortogonal dari y kuadrat sama dengan 4cx. Yang kedua adalah masalah pertumbuhan. Anggaplah NT itu melambangkan jumlah zat atau populasi yang bertumbuh atau lurus. Nah, jika kita mengasumsikan bahwa dN per dt itu adalah laju perubahan zat, maka proporsional terhadap jumlah zat yang ada itu maka akan menjadi dN per dt itu akan sama dengan Kn, atau dN per dt dikurang dengan Kn itu akan sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu suatu kultural bakteri diketahui berkembang dengan laju yang proporsional dengan jumlah yang ada. Setelah 1 jam, 1000 untai bakteri itu teramati dalam kultur tersebut dan setelah 4 jam itu menjadi 3000 untai. Carilah ekspresi matematika perkiraan jumlah untaian bakteri yang ada dalam kultur tersebut pada setiap saat dan perkiraan jumlah awal untai bakteri dalam kultur tersebut. Nah, jawab ekspresi matematika perkiraan jumlah untaian bakteri yang ada dalam kultur tersebut pada setiap waktu. Kita misalkan NT itu adalah jumlah untai bakteri dalam kultural. Nah, sedangkan dN per dt itu adalah jumlah laju bakteri setiap waktu. Sehingga kita dapatkanlah dN per dt itu akan sama dengan KNT, maka dN per dt dikurangkan dengan KNT itu akan sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 1 itu akan sama dengan 1000. Nah, solusi dN per dt itu akan sama dengan KNT, maka dNT per NT itu akan sama dengan KDT. Ln
Harga mutlak MT sama dengan Len harga mutlak E pangkat KT ditambah dengan Len harga mutlak C. Nah, kemudian NT itu akan sama dengan C dikalikan dengan E pangkat KT dengan syarat T1 itu akan sama dengan 1000, maka 1000 sama dengan C dikali E pangkat K. Pada saat T itu sama dengan 4, maka ada 3000. Sehingga 3000 sama dengan C dikali E pangkat 4 KT. Sehingga didapatkanlah C kali E pangkat 4K itu akan sama dengan 3000. C E pangkat K dikali dengan E pangkat 3K itu sama dengan 3000. Kemudian 3000 dikali E pangkat 3K sama dengan 3000. 3K sama dengan Len 3, sehingga K itu kita dapatkanlah 0,366. Kemudian kita substitusikan nilai K pada syarat T1 sama dengan 1000, sehingga diperoleh 1000 sama dengan C E pangkat 0,366 didapat C sama dengan 694. Maka diperoleh solusi NT sama dengan 694 E pangkat 0,366 T. Jadi model matematika untuk jumlah bakteri yang ada pada waktu T adalah NT sama dengan 694 E pangkat 0,366 T. Yang ketiga adalah masalah peluruhan. Suatu zat radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Jika pada awalnya terdapat 50 mg zat dan setelah 2 jam diamati, zat tersebut telah kehilangan 10% dari massa awalnya. Carilah ekspresi matematis untuk massa zat tersebut yang tersisa pada waktu T, massa zat tersebut setelah 8 jam, dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh menjadi setengahnya. Jawab, misalkan RT itu adalah banyaknya jumlah zat radioaktif pada waktu T, dRT per dt sama dengan laju perubahan jumlah zat radioaktif tiap waktu, sehingga dRT per dt itu akan sama dengan kRT. Solusi dRT per RT sama dengan kDT, Len harga mutlak RT itu akan sama dengan kDT ditambah dengan Len harga mutlak C. RT sama dengan C dikali E pangkat KT. Karena T0 sama dengan 50, maka R0 sama dengan C kali E pangkat K0. 50 sama dengan C kali E pangkat 0. Sehingga kita dapatkanlah C sama dengan 50. Maka RT sama dengan 50 dikali E pangkat KT. Karena setelah 2 jam, zat kehilangan 10% massa asalnya, maka diperoleh T2 sama dengan 50 dikurang dengan 0,1 dikali 50 akan sama dengan 45. Sehingga R2-nya adalah 50 dikali E pangkat 2K. 45 sama dengan 50 dikali E pangkat 2K. 9 per 10 sama dengan E pangkat 2K. Len 9 per 10 sama dengan 2K. Sehingga kita perolehlah K-nya adalah min 0,053. Dengan demikian, diperoleh jumlah massa pada waktu T, yaitu RT sama dengan 50 dikali E pangkat min 0,053 T, maka dicari massa setelah 4 jam atau R4, maka R4-nya adalah 50 dikali E pangkat min 0,053 T. R4 sama dengan kita perolehlah 40,45 mg. Jadi massa setelah 4 jam adalah 40,45 mg. Kemudian selanjutnya adalah akan dicari lagi waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut lurus setengahnya, yaitu RT sama dengan 50 dikali E pangkat min 0,053 T. Setengah dari 50 sama dengan 50 kali E pangkat 0,053 T. Len setengah sama dengan min 0,053 T. T sama dengan 13,078 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut lurus setengahnya adalah 12,078 jam. Untuk contoh
Contoh soal yang kedua yaitu adalah radioaktif plutonium 240 berkurang dan memenuhi persamaan dq per dt sama dengan min 0,0525 Ki. Pertanyaannya adalah, tentukan waktu paruhnya jika sekarang ada 50 mg, berapakah sisa setelah 10 tahun? Jawab. Kita misalkan Ki itu adalah banyaknya plutonium pada waktu tertentu. dq per dt sama dengan laju perubahan jumlah plutonium pada waktu T. Sehingga dq per dt sama dengan min 0,0525 Ki. dq per Ki sama dengan min 0,0525 dt. Ln Ki sama dengan min 0,0525 T ditambah dengan ln C. Kita peroleh Ki sama dengan C dikali E pangkat min 0,0525 T. Setengah Ki sama dengan setengah C dikali E pangkat min 0,025 T. Ln setengah Ki sama dengan ln setengah C E pangkat min 0,0525 T. Maka ln setengah Ki sama dengan ln setengah ditambah ln C ditambah ln E pangkat min 0,025 T. Ln setengah Ki dikurang dengan ln setengah dikurang ln C itu akan sama dengan min 0,0525 T. Sehingga kita perolehlah T sama dengan ln Ki per C per min 0,0255. Jadi waktu paruhnya adalah T sama dengan ln Ki per C per min 0,0525. Karena Ki 0 sama dengan 50 mg, maka Ki 0 sama dengan C kali E pangkat min 0,05250. Sehingga kita perolehlah C sama dengan 50. Jadi Ki sama dengan 50 dikali E pangkat min 0,0525 T. Sehingga Ki 10 sama dengan 50 dikali E pangkat min 0,0525 dikali 10. Sehingga kita perolehlah 29,5777 mg. Jadi plutonium setelah 10 tahun adalah 29,5777 mg. Yang keempat adalah masalah benda jatuh. Hukum gerak kedua Newton yaitu gaya Neto yang bekerja pada benda sebanding dengan laju perubahan momentum benda tersebut atau untuk massa konstan, di mana F sama dengan mdv per dt. Untuk soal yang dihadapi ini ada dua gaya yang beraksi pada benda. Yang pertama ada gaya gravitasi karena bobot benda W yang sama dengan mgn. Dan yang kedua adalah gaya hambatan udara negatif kV, di mana K lebih besar sama dengan 0 adalah suatu konstanta proporsionalitas. Tanda minus diperlukan karena gaya ini melawan kecepatan. Artinya, gaya ini bekerja ke arah atas atau negatif. Dengan demikian, gaya neto F pada benda adalah F sama dengan mg dikurang kV. Dengan memasukkan hasil ini ke dalam bentuk terakhir, sehingga mg dikurang kV sama dengan mdv per dt atau dv per dt ditambah k dibagi m v sama dengan g sebagai persamaan dari gerak benda. Jika hambatan udara dapat diabaikan atau tidak ada, maka K sama dengan 0 sehingga menjadi dv per dt sama dengan g. Ketika K lebih besar dari 0, maka kecepatan limit dari V1 sama dengan mg dibagi K. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 5 kg dijatuhkan dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan 0. Diasumsikan tidak ada hambatan udara. Carilah yang pertama adalah ekspresi matematika untuk kecepatan benda pada setiap waktu. Yang kedua adalah ekspresi matematika untuk posisi pada tiap waktu T. Dan yang ketiga adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Jawab,
Pada kondisi awal yaitu T sama dengan 0 dan V sama dengan 0, di mana tidak ada hambatan udara, maka K sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan G dikali 0 ditambah C, maka C sama dengan 0. Sehingga diperoleh V sama dengan 0, di mana G sama dengan 32 meter per sekon kuadrat. Jadi kecepatan benda pada tiap waktu adalah 32 T. Yang kedua, karena kecepatan adalah laju perubahan perpindahan terhadap waktu, maka V sama dengan dx per dt. Maka 32 T sama dengan dx per dt. Sehingga diperoleh X sama dengan 16T kuadrat ditambah C. Karena pada kondisi awal T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 dikali 0 kuadrat ditambah C. Maka C sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 16T kuadrat. Jadi posisi benda pada tiap waktu T adalah 16T kuadrat. Selanjutnya yaitu akan dicari waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai permukaan tanah dengan jarak awal benda terhadap permukaan tanah adalah 100 pt, sehingga X sama dengan 16T kuadrat. Maka X kita masukkan 100 sama dengan 16T kuadrat, diperoleh T sama dengan 2,5 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah adalah 2,5 sekon. Contoh soal yang kedua, suatu benda seberat 64 Newton dijatuhkan dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Asumsikan bahwa hambatan udara proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Jika limit kecepatan diketahui sebesar 128 meter per sekon, carilah yang pertama, yaitu ekspresi matematika untuk kecepatan benda pada setiap waktu, dan yang kedua adalah ekspresi matematika untuk posisi benda pada setiap waktu. Diketahui W sama dengan 64 Newton, maka gaya gravitasi sama dengan 32 meter per sekon kuadrat, di mana W sama dengan M dikali G, sehingga 32 M sama dengan 64, maka M sama dengan 2 kg. Selanjutnya yaitu kecepatan limit V sama dengan mg dibagi K, di mana K lebih besar dari 0, sehingga 128 sama dengan 2 dikali 32 dibagi K, maka K sama dengan setengah. Masukkan nilai-nilai ini ke persamaan dV per dt ditambah K dibagi mv sama dengan G, sehingga diperoleh dV per dt ditambah 1/4 V sama dengan 32. Ini merupakan persamaan diferensial orde pertama, di mana faktor integrasinya yaitu E pangkat integral 1/4 dt sama dengan E pangkat 1/4 T. Kalikan F1 terhadap persamaan diferensial, sehingga diperoleh E pangkat 1/4 T dikali dengan dV per dt ditambah 1/4 V sama dengan 32 E pangkat 1/4 T, menjadi E pangkat 1/4 T dV ditambah 1/4 E pangkat 1/4 T V dt sama dengan 32 E pangkat 1/4 T dt, sehingga menjadi D dikali E pangkat 1/4 T V sama dengan 32 E pangkat 1/4 T dt. Ketika kita integralkan menjadi E pangkat 1/4 T V sama dengan 128 E pangkat 1/4 T ditambah C, maka V sama dengan 128 ditambah C E pangkat negatif 1/4 T. Saat kondisi awal T sama dengan 0 dan V sama dengan 10, maka 10 sama
sama dengan 128 ditambah C E pangkat 0 sehingga C sama dengan negatif 118. Jadi ekspresi matematis untuk kecepatan benda tiap waktu adalah Vt sama dengan negatif 118 E pangkat 1/4 T dalam negatif ditambah 128. Yang kedua, yaitu akan dicari posisi benda pada tiap waktu, di mana V sama dengan dx per dt. Sehingga dx per dt sama dengan negatif 118E pangkat negatif 1/4 T ditambah 128. Ketika kita integralkan sehingga diperoleh X sama dengan 472E pangkat negatif 1/4 T ditambah 128 T ditambah C. Pada kondisi awal T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka X sama dengan 472E pangkat negatif 1/4 T ditambah 128 T ditambah C. Maka X kita ganti dengan 0 sama dengan 472E pangkat 0 ditambah 0 ditambah C. Maka C sama dengan negatif 472. Jadi perpindahan benda pada setiap waktu adalah X sama dengan 472E pangkat negatif 1/4 T ditambah 128 T dikurang 472. Sekian presentasi dari aplikasi persamaan diferensial biasa orde ke-1. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.